Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kembali mushaf Al-Quran. Kita mulai surat ke-22, surat Al-Nas. Surat Al-Nas ini kita mulai dari ayat pertama. Surat Al-Nas, surat terakhir, juz 17, surat ke-22, surat Al-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bertakwalah kepada Tuhan. Ya, laksanakan apa yang diberitahu Allah, tinggalkan apa yang dilarang. Kenapa? Inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya keguncangan dari kiamat sesuatu yang sangat dahsyat.
Ini kenapa orang hidup di dunia ini rata-rata tidak mengikuti tuntunan Allah? Karena tidak yakin. Ada namanya yakin. Iya. Kalau yakin itu sama repot menyiapkannya. Yang masalahnya dengan hukum dan koordinator amal. Itu pada hari kiamat itu kamu lihat keguncangan itu, maka ibu-ibu yang menyusui anaknya itu semuanya lepas dari susu mama. Saking apa? Saking dasarnya hari kiamat itu. Maka kullu dzati hamlin hamlaha, dan wanita-wanita yang hamil itu gugur semua kandungannya. Itu wanita yang hamil gugur kandungan itu dalam keadaan yang sangat penting. Shock mungkin karena kejiwaannya, mungkin karena fisiknya, bahkan ini kedua-duanya. Maka kullu dzati hamlin hamlaha, masing-masing ibu yang hamil itu gugur hamil. Batarona sukaro bamakum disukaro. Kamu lihat manusia itu seperti sukaro, seperti mabuk. Padahal mereka itu tidak mabuk. Walakin ada syahid, akan tetapi karena dasarnya, karena kerasnya agama Allah. Wanasi mayujadilu billahi bighairin. Ada di antara manusia yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan. Ada yang menganggap Allah itu punya anak perempuan berupa malaikat. Ya, ada yang tidak percaya sama Allah Maha Mencipta, Allah Maha Kuasa, Allah menentukan segala-galanya. Ya, orang yang semacam itu semakin banyak. Banyak orang merasa hidup ini hidup dengan sendirinya, nggak sadar kalau Allah yang menghidupkan. Banyak yang terkumpul syaitanir marid. Dan mereka itu mengikuti setiap setan yang sangat jahat. Jadi tampaknya setan itu bertingkat-tingkat kejahatannya. Ini yang marid, yang luar biasa kejahatannya. Kutiba alaihi anna, Allah telah menetapkan terhadap setan itu, punya kembali kepada setan. Mentawallahu fa'annahu yudillu. Barang siapa yang berkawan dengan setan, tentu setan akan menyesatkannya. Wajadi ila adzabi sa'ir, dan setan itu membimbingnya, nuntuni, ngajak kepada azab neraka. Jika hampir semua orang disesatkan oleh setan, kecuali sedikit orang. Dan kebanyakan setan itu sekarang sudah berupa manusia. Minal jin nari manas. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya
Sesungguhnya Allah menciptakan kamu dari tanah, tumamin nutfah menjadi nutfah, tumamin alaqah kemudian menjadi segumpal darah, ngalaqah, tumamin mudghah muqallaqatin ghairi muqallaq kemudian menjadi segumpal darah, menjadi daging, kemudian menjadi kejadian manusia yang sempurna. Linubayyina lakum supaya Allah menjelaskan pada kamu. Wa nufirru fil arham wa barasalu ila ajalin musamma. Allah tetapkan di dalam rahim apa yang Allah kehendaki sampai waktu tertentu, yaitu lahir kurang lebih 9 bulan. Tumanuhri cukup kemudian kamu lahir kurang menjadi bayi. Tumalita luhu asudakum kemudian berangsur-angsur kamu menjadi orang yang dewasa. Asudakum wa minkum mayutawafa sebagian dari kamu ada yang dimatikan. Wa minkum mayuraddu ila ardhil umur sebagian kamu sampai usia lanjut ardhil umur ya. Likaila yang lama minta ilmi syaitan supaya mengetahui bahwa ini sampai
dia itu lupa segalanya. Itu orang pikir. Jadi ada manusia yang meninggal masih muda, ada yang meninggal sampai usia pikir, sampai tidak ingat apa-apa. Makanya biasa habis makan bilang pada cucunya, sejak pagi-pagi nggak dikasih makan. Padahal piringnya sedang kono gitu. Itu karena apa? Karena sudah ardalil umur itu. Makanya kalau ada orang tua yang begitu kok nggak masuk surga, itu keterlaluan. Artinya apa? Tidak bisa membahagiakan orang tua. Padahal itu ladangnya surga. Jadi kalau nggak betul-betul iman pada Allah, nggak akan mau rumah orang tua. Sebagian besar problem-problem di negara maju itu bagaimana cara mengatasi orang usia lanjut. Karena anak-anaknya sudah tidak mau tanya lagi. Tapi bagi orang Islam di situlah lahannya ke surga. Coba itu cek di negara mana saja yang tidak didasarkan pada Quran. Itu banyak orang tua yang dimasukkan ke panti-panti jompo. Iya kan? Itu kan apa? Karena nggak ngerti hidup ini seperti apa. Karena tidak mau memahami Al-Quran. Kalau hamidah, maka melihat bumi itu yang kering, hamidah kering kerontang. Baiklah karena ada lemah, maka setelah Allah menurunkan air hujan ke bumi itu, tanzat barokat ma'amtak minkuli zawjim ba'id. Lalu bumi itu menjadi hidup kembali, menjadi subur, menjadi tumbuh berbagai macam tumbuhan yang sangat indah. Ya zawjim ba'id. Dua, ini bukti Allah itu Maha Kuasa. Tapi kenapa manusia itu sama membantah? Kenapa manusia sama kambing, sama dusta, sama tawaran ingkar? Dari jaga Allah hak yang dilakukan karena sesungguhnya dialah Allah yang Maha benar. Maka nahu yuhil mauta, dan sesungguhnya Allah itu Maha menghidupkan, Maha mematikan. Pada alat tulisan kodir, sehingga Allah itu Maha kuasa segala sesuatunya. Pada saat Amilatullah wa fiha, sesungguhnya hari kiamat pasti datang. Lama ibadah bagi orang yang iman. Tapi orang yang tidak beriman juga percaya. Karena tidak percaya tidak mau menyiapkan hidup semaunya sendiri. Sudah tanda-tanda kiamat sudah datang. Rambutnya sudah putih, giginya mulai sudah lepas, penglihatannya sudah mulai kabur, pendengarannya mulai nggak ada, tapi nggak sadar itu. Merasa masih usia 40 tahun. Ini memang aneh itu. Padahal itu satu nanti itu melalui babi ini pasti datang. Karena Allah ya ba'adu ma'il kubur, dan bahwa Allah itu akan membangkitkan semua orang dari alam kubur. Begitu nanti di tiupkan korban yang kedua, semuanya bangun dari alam kubur, mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yujadilu fil ardi bighairi ilm. Wa minan nasi man yujadilu fil ardi bighairi ilm. Wala huda wala
Makanya orang yang tidak yakin dunia akhirat itu ketika ini nyusun kegiatan, dia membuat jadwal kegiatan, itu tidak mau memprioritaskan memahami Al-Quran. Berkali-kali dikatakan, buat coba sehari semalam itu kan 24 jam, seminggu 7 hari, berarti seminggu itu kan 24 jam kali 7. Masa sih gak sempat? Ya tiap hari 30 menit atau 15 menit, tiap minggu 1 jam apa 40 menit diprioritaskan, diagendakan. Kira-kira paham Quran itu dapat berapa tahun? Tapi tetap aja ngeyel semua. Sudah berpuluh-puluh tahun nggak pernah mengagendakan. Ya sudah dari satu periode ke periode, dari satu generasi berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun tidak pernah punya target memahami Quran. Yang pengurus tidak bertanggung jawab terhadap yang diurus. Yang diurus ini paham Quran dalam waktu berapa tahun? Nek ditanya bingung, nek diomongi rangkul wakil, diomongi wakil itu nek dari kegiatan. Diprioritaskan memang seminggu bisa memahami Quran umum gitu. Juz 30 selesai, terus lanjut juz 29 selesai, terus juz 28, terus nanti sampai 30 juz, itu waktu berapa lama? Itu bukan gubris, itu bahasa apa? Sama nggak perhatikan, ngeyel kabel. Begitu, sejak dulu sebelum kamu lahir jadwalnya sudah begini. Lu sejak dulu, masa orang Islam nggak punya target laporan berapa tahun, berapa lama? Ada apa? Setiap diumumkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nggak ngerti cara hidup di dunia menurut Quran. Karena belum paham Quran. Ini ayatnya, ya. Bagaimana nasi mayujadilu fil ardi ghairi. Nanti kalau diberitahu lagi ini nggak mau, tapi kalau dibikin siapa, ayo kita pahami Quran. Minimal seminggu sekali syukur tiap pagi, malah membuat pengajian sendiri. Nggak mau dijawab Quran. Sampai itu belum terima lagi. Kalau ada orang yang Quran dibikin isu, bahkan membuat fitnah. Jangan sampai orang seluruh dunia ini paham Quran. Loh sampai begitu. Itu bukan orientalis, bukan Islam, itu orang Islam sendiri yang begitu. Lah turun itu kalau bulannya. Dan kalau saya turun itu nggak mau berubah. Maka apa sebutkan? Wa minan nasi mayujadilu fil ardi bighairi.
hidup dari Al-Quran tanpa penjelasan dari Quran. Menurut siapa? Menurut turun-temurun. Menurut dulu juga begitu. Padahal itu belum sesuai dengan Al-Quran. Makanya saya melihat Bapak Ibu ini sepertinya ini orang-orang yang langka, orang-orang yang aneh gitu. Iya kan? Yang lain sama nggak tahu. Ada yang mempengaruhi sampai dengan segala cara. Ada yang dibina, ditelepon, diparani ke rumahnya, ditraktir ke warung, tetap aja mengambil Quran. Mungkin yang goda itu sampai jengkel. Jadi itu digenggam lopo gitu. Cuma supaya berhenti mengambil Quran nggak bisa. Tetap aja mengambil Quran. Ini kenapa Bapak Ibu mau mengambil Quran? Karena yakin hidup yang sebenarnya adalah hidup besok di alam akhirat. Di dunia ini hanya untuk menyiapkan. Tapi kebanyakan orang nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Nggak mau memahami Al-Quran. Kenapa nggak mau Al-Quran? Karena nggak percaya. Dia bolak-balik. Nggak percaya karena nggak memahami Quran. Nggak memahami Quran karena nggak percaya. Dia terus itu duluan mana? Ayam apa telur? Telur dulu apa ayam dulu? Ayam dulu apa telur dulu? Itu bolak-balik. Padahal kalau salah satu diputus mata rantainya, udah diputuskan bikin jadwal mari Quran minimal seminggu sekali diburukin, mungkin 5 tahun selesai. Ya mungkin perlu 7 tahun, ya nggak apa-apa. Tapi bisa selesai punya target Quran itu. Bagaimana hidup 65 tahun punya target 5 tahun aja nggak mampu. Iya kan? Bapak Ibu menyaksikan keadaan semacam ini yang terjadi hampir pada semuanya. Tidak memahami Quran nggak mau. Malah banyak yang nggak mau berhenti, malah mempengaruhi supaya tidak memahami Quran. Itu tadi. Terus saya yakin lebih lijutilah sabilillah. Nah, mereka itu berusaha semaksimalnya memalingkan dari jalan Allah untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Liyudillah an sabilillah. Makanya mereka tahu kalau sampai memahami Al-Quran itu sangat berbahaya. Kalau sulit disesatkan. Makanya begitu ada orang yang mulai memahami Quran sudah bingung cari cara supaya berhenti memahami Quran. Maka istilahnya di sini itu liyudillah an sabilillah. Ya, mereka itu dengan sombong, dengan angkuhnya, merasa hebat, merasa segala-galanya, merasa harus ngerti, kemudian dengan sombongnya mempengaruhi orang-orang supaya sesat dari jalan Allah. Nah, itu liyudillah an sabil. Wajahnya itu dengan memalingkan lambungnya, itu maksudnya sombong, takabur. Untuk apa? Liyudillah an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Sebetulnya orang di dunia ini itu kalau betul-betul yakin hidupnya seharusnya yakin loh, rasa-rasanya rasa malas, rasa capek, rasa itu secara berat-berat akan berkurang asal yakin loh. Tapi kalau nggak yakin, itu spiritnya, jiwanya, rohnya jadi lemah.
Akhirnya kok mempengaruhi fisiknya. Jadi fisiknya itu kalau diajak makan Quran, diajak ke masjid, diajak pengajian, itu jadi lemah. Tetapi kalau ada hiburan, jadi sehat kembali. Nah, itu apa? Yang lemah juga spiritnya. Fisik itu mengikuti. Ya kan? Kalau saya ngaji katanya sampai ke maghrib itu temannya bawa raket, ngajak badminton, wah cepet-cepet itu. Berarti kan sebetulnya bukan fisik. Tapi yang lemah itu spiritnya, jiwanya. Kenapa? Karena kurang yakin. Maka lalu di dunia nah, ia mendapat kehinaan di dunia. Di dunianya hina. Kenapa hina? Enggak dipercaya orang, enggak punya wibawa. Kerjanya bikin isu, bikin fitnah, lama-lama orang jadi tahu. Ternyata pekerjaannya yang pokok itu membuat gosip. Cuma tidak tertulis di KTP. Pekerjaan pembuat gosip itu. Gosok. Nggak tertulis KTP. Pekerjaan bikin fitnah itu. Tapi hari-hari kerjanya begitu, gentayangan ke sana kemari, mencegah orang supaya tidak memahami Al-Quran. Akhirnya lalu di dunia ini, ya, hidupnya di dunia itu sangat indah. Wanudri kubu yawami yang ada berkali, dan pada hari kiamat merasakan azab yang sangat pedih, azab yang membakar. Coba ini kenapa ya? Kok tidak pernah bisa iman pada firman Allah yang semacam ini? Kenapa masih tidak berubah hidupnya? Ya, dan juga kita dapat nyata. Yang demikian itu karena oleh perbuatan sendiri. Jadi maksudnya perbuatan kedua tangannya itu untuk memudahkan. Yang berbuat bukan hanya kedua tangannya, yang banyak membuat gosip itu mulutnya, ya kan? Yang jalan ke sana kemari itu kakinya, dan otak-atik itu tangannya untuk meyakinkan. Dan itu menggambarkan keseluruhan, semuanya digunakan untuk menyesatkan manusia. Maka bahwa Allah laisa bidzallamil lil abid, dan sesungguhnya Allah itu sekali-kali bukanlah menganiaya hamba-hamba. Jadi kalau di dunia ini yang hidupnya itu hina, dan apalagi besok di akhiratnya itu siksa yang ada bawah hari, itu karena perbuatannya sendiri. Kadang-kadang temannya kasihan, mau diingatkan. Jadi biasanya menghindar terus itu, nggak mau diingatkan. Nah, mungkin baru sadar ketika ajal sudah datang, tapi sudah tidak berguna itu. Maka itu sih tobatnya. Kita baca berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man ya'budu Allaha 'ala harf. Wa minan nasi man ya'budu Allaha 'ala harf. Fa in asabahu
Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus sholihat jannatin tajri min tahtihal anhar jannatin tajri min tahtihal anhar innallaha yaf'alu ma yurid Innallaha yaf'alu ma yurid wa minan nasi dan sebagian manusia mayak butuh hal yang menyembah Allah, yang ibadah pada Allah itu berada di tepi. Artinya apa? Tidak betul-betul iman. Nah, ragu-ragu. Bermain asobatu khairu makan nabi. Maka jika yang memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Bain asobatu fitnatunin koraba kalawasi. Tetapi ketika ditimpa suatu bencana, berbaliklah ke belakang, kembali kepada kekufuran. Karena imannya tidak kuat, imannya tipis, masih belum yakin sepenuhnya. Kalau dapat nikmat tetap iman, begitu memperoleh ini keadaan yang berupa bencana atau musibah, dia kembali ke kekafiran. Nah ini banyak yang model begini. Akhirnya tak semacam itu Pak, khasirat dunia wal akhirah. Mereka rugi di dunia dan rugi di akhirah. Lebih rugi lagi kalau mempengaruhi orang lain supaya ikut sesat dari jalan Allah. Itu double-double ruginya. Khasirat dunia, khasirat akhirah. Ketika di dunia ketemu teman yang disesatkan, mulai terbuka malunya setengah mati. Dianggap bahwa itu membohong. Di akhiratnya nggak ketulungan. Maka Allah berkata khasirat dunia karena rugi dunia rugi. Dzalika wal khusranul mubin. Yang kedua adalah kerugian yang nyata. Kerugian yang nyata khusranul mubin. Yang mungkin dunia mereka mengajak menyeru kepada jalan selain Allah, malah dulu sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat, malah yang dan yang tidak dapat memberi manfaat. Dari kawal hubang doa. Itulah kesesatan yang nyata, kesesatan yang jauh. Artinya sangat sesat. Yang kamu malah dulu mereka itu dia itu menyeru sesuatu yang sebenarnya itu mudorotnya itu lebih besar, lebih dekat daripada madorotnya. Jadi dulu akrobu inami madorotnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Madorotnya jauh lebih dekat daripada manfaatnya. Labi salawalan, labi salam asli. Ya, itu sejahat-jahat penolong dan sejahat-jahat kawan. Makanya kalau ada yang begitu itu ya lebih baik ditinggalkan daripada nanti ikut sesat. Nanti kalau terpengaruh ikut sesat rugi sendiri di akhiratnya. Di dunia sudah katakan his, ya lalu di dunia his, di dunia terhina. Nah di akhiratnya adab yang membakar, adab yang mati. Maka nggak usah dekat-dekat yang demikian. Ini sebaliknya, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus sholihat. Sungguhnya Allah itu memasukkan orang-orang yang iman dan amal soleh kemana? Jannatin
surga yang ada di bawahnya surga-surga. Innallaha ya'lamu ma yurid. Apa yang dia kehendaki. Jadi surat Al-Fatih isinya luar biasa. Betul-betul menjadi pembeda, menjadi furqan, menjadi penjelas, menjadi burhan. Bedanya orang yang imannya setengah-setengah dengan imannya sungguh-sungguh. Akibat di dunia, apalagi akibat di nah, pagi ini sampai di sini sampai ayat 14. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan ayat 15. Ini kami itu punya jadwal rapat maulid dari setelah sholat subuh. Tapi saya tidak mau meninggalkan pemahaman Quran ini. Jadi walaupun ada jadwal apapun, saya tetap menyempatkan mendampingi bersama Bapak Ibu. Kita akhiri bersama